Kurang dari 2 bulan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, peta politik di Pilkada Jakarta masih dinamis. Meski elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido masih mengungguli 2 pasangan lain, namun angkanya masih bisa terus berubah. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Carta Politika periode 19-24 September 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono masih jadi yang teratas dengan 43,3%. Disusul di posisi kedua, pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 36,5% suara responden. Lalu, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 5,6%. Hasil survei ini tidak jauh berbeda dari 2 survei sebelumnya yang juga mengukur jagoan elektoral di Pilkada Jakarta. Survei yang dirilis LSI 6-12 September 2024, pasangan Rido unggul dengan 51,8%, Pramono Anung Rano Karno 28,4%, dan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,2%. Sementara survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 September 2024, pasangan Rido berada di posisi teratas dengan 47,5%. Pramono Anung Rano Karno 31,5% dan Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1%. Membandingkan dari 3 hasil survei elektabilitas Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya memperkirakan akan terjadi pertarungan ketat di Pilkada Jakarta nanti. Tren memperlihatkan sepertinya akan terjadi pertarungan yang ketat, bahkan Carta Politika saya sendiri belum bisa menyimpulkan apakah lebih mungkin terjadi 1 putaran atau 2 putaran. Walaupun hipotesanya adalah kalau Dharma dengan Kunwardana tidak bisa menaikkan elektabilitasnya 2 digit, peluang 1 putaran lebih mungkin terjadi. Tetapi kalau suara dari calon ketiga ini bisa menyentuh angka 2 digit, paling tidak dari 10%, peluang 2 putaran, walaupun yang akan masuk 2 putaran adalah Kang Emil, Pak Suswono dengan Mas Pram Bangdul, itu menurut saya sangat mungkin juga terjadi. Kurang dari 2 bulan jelang Pilkada Jakarta 27 November mendatang, para kandidat tentunya akan memanfaatkan sisa waktu dan masa kampanye serta debat kandidat nanti untuk menyampaikan visi misi dan gagasannya. Demi memikat hati warga Jakarta untuk memilih siapa jagoannya untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Sore hari ini, saudara, di Rumah Pilkada kita akan ulas juga hasil survei terbaru elektabilitas paslon di Pilkada Jakarta yang dirilis oleh Carta Politika. Apa saja kemudian faktor yang membuat pasangan Rido unggul? Kita bahas bersama dengan peneliti Carta Politika, ada Nahrudin. Selamat sore, Mas Nahrudin, dengan Maidop di sini. Ini jadi menarik ya. Tadi Direktur Eksekutif dari Carta Politika Yunarto Wijaya juga menyebut ini sebenarnya harus ekstra kerja kalau memang serius mau memenangkan Pilkada Jakarta. Dan juga soal kalau kita membaca apakah kemudian ini harus bakalan jadi ada 2 putaran untuk Pilkada Jakarta dari hasil survei Carta Politika? Ya, kalau kita lihat dari hasil survei Carta Politika memang ada pekerjaan yang cukup berat, saya bilang, dari pasangan Rido. Karena kalau dilihat dari tren dari beberapa rilis survei di Lembaga Survei Indonesia, Poltreking, dan akhirnya Carta, ada sedikit penurunan terkait elektabilitas pasangan Rido. Sementara pasangan Pramono dan Dul itu mengalami kenaikan. Sementara apakah ini akan berlangsung 2 putaran? Kalau tadi kita baca, memang kalau memang ada pasangan ketiga ini sampai di 2 digit, ini akan memungkinkan putaran kedua itu sangat terbuka di Pilkada Jakarta. Sementara kalau pasangan ketiga itu hanya di bawah 10% atau di bawah 2 digit, kemungkinan tetap akan hanya 1 putaran. Tapi masih bisa dilihat sangat dinamis, karena kalau kita lihat rentang survei di masing-masing lembaga ini kan kurang lebih hanya 1 minggu sampai 2 minggu jedanya. Jadi saya rasa memang elektabilitas di masing-masing paslon ini akan sangat bertarung sangat ketat, karena di rentang 2 minggu saja ada perbedaan penurunan atau kenaikan dari masing-masing paslon. Oke, Anda tadi sempat bilang ya kalau dari angka periode surveinya ini kan hanya beda seminggu dengan LSI dan juga Poltreking, tapi Pramono Rano ini trennya terus naik begitu ya, apa faktornya?
Ya kalau kita lihat mungkin faktor yang pertama kalau kita lihat dari hasil survei carta memang faktor hari ini masih ditopang oleh faktor wakil dari Pas Pram yaitu Pak Oke. Rano Karno. Jadi Rano Karno kalau kita lihat dari sisi pengenalan dia yang cukup bisa bersaing dengan Pak Ridwan Kamil yang di atas angka 90%. Jadi hari ini untuk pasangan Pram dan untuk pasangan Pram Rano ini yang paling menonjol dan paling ditopang kenaikannya mungkin adalah gara-gara Pak Rano Karno yang maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu kalau dari Bang Dul ya, bagaimana dengan pasangan Darmakun kalau kita lihat dari 3 hasil survei LSI, Poltreking dan juga yang terakhir Carta Politika begitu ya. Ini angkanya tidak berubah dan cenderung landai. Apa faktornya? Ya mungkin masih terkait pengenalan ya. Pasangan ini kan adalah pasangan yang kalau kita lihat memang tidak terlalu sering muncul dan dikontestasi di pilkada, pileg ataupun di masyarakat. Nah, yang jadi PR memang pasangan ini harus terus menggiatkan sosialisasi terkait kehadirannya di pilkada Jakarta. Oke, ini jadi PR ya, termasuk juga tadi yang Mas Toto bilang kalau memang serius mau bertarung di pilkada Jakarta, pasangan Darmakun ini harus ekstra kerja karena juga memang ini adalah pasangan independen begitu. Ini juga jadi menarik nih Mas Naharudin. Kalau kita lihat ada undecided voters atau juga swing voters dalam hasil survei terbaru dari Carta Politika. Apakah kemudian angka ini masih bisa berubah nanti? Ya kalau kita lihat dari sisi pengetahuan pilkada pun di DKI Jakarta kan hanya baru di angka 80% ya. Jadi undecided voters akan sangat berpengaruh terhadap masing-masing paslon. Terutama juga mungkin undecided voters ini akan melihat bagaimana program-program yang akan dikembangkan oleh masing-masing paslon, akan disosialisasikan. Nah kalau kita lihat kan memang pasangan masing-masing paslon ini sudah punya slogan atau tagline. Misalnya kalau kita lihat Ridho itu sudah punya tagline Jakarta Baru, sementara Pram dan Mas Rano ini kan udah punya tagline juga Bang Bro itu dengan Jakarta Menyala. Pun di hasil rilis kita kalau kita lihat kesukaan atau pengenalan paling tinggi itu terkait slogan dari Mas Pram dan Bang Rano yaitu Jakarta Menyala. Mungkin juga ini kalau kita lihat juga sebagai antitesa mungkinnya dari Pak Anies Baswedan. Kalau Jakarta Baru itu kan berarti merubah sesuatu yang sudah dilakukan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Jakarta Menyala kan prinsipnya harusnya lebih terkait merubah yang belum baik menjadi baik. Mungkin itu yang akan menjadi perhatian dari undecided voters sejauh mana program ini akan dikembangkan. Jadi tagline itu juga berpengaruh ya, harus ear catchy atau benar-benar serius nih? Cuma bukan sekedar tagline atau slogan? Ya, seharusnya si tagline itu menjadi acuan untuk program-program yang akan dijalankan. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya di Jakarta ini sudah ada beberapa program yang sebenarnya cukup baik, yang tinggal hanya dilakukan oleh gubernur-gubernur selanjutnya hanya melanjutkan atau memperbaiki atau menyelesaikan apa yang belum selesai dari gubernur-gubernur yang sudah terdahulu. Oke, ini juga jadi menarik ya Mas, ketika kita lihat salah satu yang jadi disurvei juga oleh Carta Politika adalah endorsement dari Joko Widodo, endorsement dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan juga Ahok. Ya kalau kita memang lihat dari empat endorsement yang kita coba tanyakan terkait Pak Jokowi, terkait Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Basuki. Memang kalau dari 4 itu yang tertinggi itu memang endorsement dari Anies Baswedan. Jadi mungkin masyarakat itu atau responden menunggu endorsement dari Anies Baswedan sejauh mana nanti Anies Baswedan akan bersikap di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari Joko Widodo, masyarakat tuh hanya sekitar 16% yang menyatakan kalau Jokowi mendukung salah satu paslon dia akan ikut memilih. Tapi kalau kita lihat dari beberapa nama yang paling tinggi justru cenderung ke Pak Anies Baswedan. Oke, ini juga jadi menarik karena surveinya Carta Politika yang terbaru ini kan dilakukan sebelum debat yang akan digelar pada hari Minggu. Sebenarnya kalau kita mengukur efek dari debat terhadap elektabilitas 3 pasangan calon yang nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta kan seberapa besar?
bagi saya kalau melihat hipotesa saya ya, kalau melihat efek debat di Pilkada Jakarta itu sangat besar ya, karena kecenderungannya masyarakat Jakarta itu sangat kritis ya. Dia akan melihat bagaimana program-program itu akan dipaparkan. Lalu sejauh mana program-program yang dipaparkan itu realistis untuk dilakukan. Kalau kita lihat juga beberapa pilkada-pilkada sebelumnya di DKI Jakarta, masyarakat cenderung menikmati atau menyaksikan debat itu secara khusus karena mereka melihat, memilih dan mencari siapa yang pada akhirnya akan dipilih nanti di Pilkada 27 November. Memang menanti ya, kalau kita lihat dari karakteristik pemilih dari Jakarta justru sebenarnya menunggu debat dibanding kampanye yang sudah dilakukan karena cenderung sama belusukan. Tapi kalau bisa kita lihat ini debat yang akan terjadi pada hari Minggu besok, terutama debat perdana nih, bakalan adu gagasan, ide-ide dan juga program atau hanya sekedar adu gimmick? Ya baiknya memang seharusnya masing-masing paslon ini melakukan adu-adu program ya. Pun juga beberapa kali Mas Pram juga tadi kita sempat baca beberapa lirisnya, kalau bisa lebih banyak dibahasakan itu program bukan singkatan. Itu kan menyindir bahwa sebaiknya debat nanti isinya itu tentang program. Bagaimana kita paling tidak bisa menguliti apa yang baik program itu untuk masyarakat Jakarta. Jadi lebih baik adalah benar-benar adu program. Tapi setelah debat ini juga nanti kemungkinan elektabilitas bisa berubah ya. Apalagi kalau ada yang blunder ternyata dalam debat. Ya sangat dimungkinkan dengan tingkat kedinamisan, informasi yang sangat terbuka dan kritisnya masyarakat Jakarta sangat terbuka, elektabilitas ini akan turun naiknya sangat dinamis. Bahkan rentannya kalau kita lihat dari pilkada di 2017 itu sangat pendek, bisa dalam taraf 1 minggu atau 2 minggu itu akan ada perubahan yang cukup berarti di pilkada Jakarta ini. Ada efek ya tentunya ya. Kalau Anda lihat dari kalau 3 pasangan calon ini berkaca atau melihat dari hasil survei 3 lembaga survei LSI, Poltreking dan juga yang terakhir ada Carta Politika, opsi yang akan mereka lakukan melakukan banyak sekali manuver dalam debat atau justru sebenarnya main aman nih supaya elektabilitasnya tidak tergerus? Ya kalau saya melihat ya tidak bisa menggambarkan secara utuh, tapi memang sebaiknya memang akan ada opsi yang aman ya. Kalau tidak melihat dari pilkada-pilkada sebelumnya, sekarang kan justru resistensi atau program itu lebih dikedepankan ya, karena tidak ada lagi politisasi agama, ada suku atau sara. Justru lebih harusnya ketika kondisi di mana tidak ada lagi politisasi agama, tidak ada politisasi suku dan agama, ras segala macam, itu harusnya ke masing-masing paslon itu lebih mencondongkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat Jakarta. Baik, 3 lembaga survei, ada LSI, Poltreking, yang terbaru adalah Carta Politika sudah merilis hasil survei 3 pasangan calon yang nanti akan bertarung di Pilkada Jakarta. Apakah kemudian angka ini juga nanti akan berubah setelah debat yang akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024? Kita lihat nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Nahrudin. Sehat selalu. Terima kasih Mbak. Selamat sore. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2 JJ Wiradinata belusukan ke pasar tradisional di kawasan Sadang, Serang, Kota Bandung. JJ berjanji jika terpilih nantinya ia akan merevitalisasi pasar tradisional.